Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Rehan dengan NIM 11191053 dari Prodi Informatika. Kali ini saya akan melakukan praktikum lab ketiga jaringan komputer, yaitu Managing Router Configuration. Jadi untuk topologi yang akan kita gunakan sama seperti topologi pada lab 1 dan kedua yang sudah dikonfigurasi. Jadi langsung saja jadi dalam lab ketiga ini topologinya akan berbeda karena akan ditambah dengan server. Jadi di masing-masing ini kita tambahin server. Oke. Lalu kita sambungkan dengan kabel straight. Nah ini kita sambung pakai kabel straight. Lalu selanjutnya kita akan masukkan IP pada server ini. Masukkan IP address-nya. Ini IP address-nya sudah tercantum pada modul 111. Ini IP address-nya, subnet mask-nya. Lalu kita masukkan IP router 192.168.1.254. Nah, sudah sama pada server kedua. Kita masukkan IP address-nya 192.168.2.1.1. Subnet mask-nya masukkan IP router 2 192.168.2.254. Nah, sudah tersetting. Lalu kita bisa mulai konfigurasinya. Pertama, kita masuk ke CLI. Masukkan password terlebih dahulu. Enable syscosec. Kita buka config terminal. Nah, pertama-tama kita akan ketik seperti ini: IP domain name nixtrain.com. Kita ikutin yang ada di modul aja sesuai dengan modul. Lalu username admin secret cisco ssh. Lalu kita sebentar, ada yang salah, kita coba ulang lagi. Username admin, kita secret cisco ssh. Nah, sudah. Lalu kita buka line VTY 04. Lalu kita ketik seperti ini: transport input ssh. Nah, jika sudah, kita lakukan login lokal agar nanti bisa digunakan di laptop. Exit. Lalu kita ketik seperti ini, yaitu crypto key generate RSA. Oke, kita masukkan bit yang akan digunakan sebanyak 1024. Oke, jika sudah, kita langsung akan exit dulu. Nah, jika sudah, kita akan langsung melakukan proses backup. Caranya seperti ini: copy running config, tftp. Nah, kita masukkan IP server 192.168.1.1. Nah, jika sudah, kita enter saja. Nah, lalu jika sudah, kita lakukan ketik seperti ini: show flash. Nah, kita ini gunanya untuk menampilkan lokasi penyimpanan Cisco IOS yang akan di backup. Jadi kita akan membackup data yang paling atas, yaitu ini. Nah, caranya gimana? Pertama kita blok dulu, lalu kita klik copy. Nah, jika sudah, kita lanjut copy flash tftp. Nah, kita paste yang tadi sudah kita copy seperti ini.
Lalu kita masukkan IP address-nya server 192.168.1.1.1. Nah, bentar. Nah, kita sudah selesai proses backup ya. Lalu kita lanjut ke proses, yaitu proses restore. Caranya dengan kita ketik seperti ini, copy tftp running config, lalu kita masukkan IP address server 192.168.1.1. Nah, kita masukkan file name-nya r1 config. Nah, jika sudah enter, nah ini sudah berhasil ya. Ini sudah berhasil. Kita coba lihat dulu di server apakah sudah terhubung. Maksudnya sudah konfigurasi. Caranya dengan kita membuka server lalu service, kita buka tftp. Nah, sudah ya. Sudah terkonfigurasi. Lakukan hal yang sama pada router kedua. Mulai. Bentar, kita masukkan password terlebih dahulu. Enable. Masukkan password lagi, syscosec. Lalu kita config terminal. Oke, jika sudah, kita lanjut IP domain name .com. Nah, lalu kita beri username admin secret Cisco SSH. Oke, kita sudah. Kita buka line VTY 04, lalu kita transport input SSH, lalu kita login lokal, lalu kita exit, lalu kita masukkan crypto key generate RSA, masukkan bitnya 1024. Nah, sudah, kita exit dan sudah terkonfigurasi. Lalu kita cek di server yang kedua apakah sudah buka service, lalu tftp dan belum nampaknya ya. Oh, belum. Soalnya kita belum melakukan copy dan restore ya. Maaf, saya lupa. Kita proses copy dulu. Copy running config tftp, masukkan IP server kedua 192.168.2.1.1, lalu kita show flash. Ini dulu belum. Nah, sudah. Lalu kita lakukan show flash. Kita copy lagi, lalu copy flash tftp, lalu kita paste, masukkan IP server 2.168.2.1.1, lalu oke. Nah, sudah. Kita coba lihat lagi, cek kembali di server apakah sudah tftp. Nah, sudah terkonfigurasi. Nah, lalu jika sudah, kita akan coba buka SSH-nya di laptop. Kita coba di laptop 1 pertama, kita buka command prompt. Lalu kita tulis seperti ini, SSH min L, lalu admin IP router 192.168.1.254. Passwordnya kita masukkan Cisco SSH. Nah, sudah bisa ya. Kita sudah bisa melakukan SSH. Lalu kita coba show users. Show users. Nah, sini terlihat ya, ada admin yang masuk. Nah, jika sudah, kita exit dulu. Lalu kita coba lakukan telnet IP router. Kita coba ya, telnet, masukkan IP router 192.168.1.1.
168.1.254. Nah, ini nggak bisa ya, nggak bisa karena kita sudah mengatur line VTY untuk akses SSH, jadi telnet itu nggak bisa. Jadi itu kita lanjut ke review 2, bagaimana cara agar user dapat melakukan telnet dan SSH sekaligus. Caranya pertama kita buka router 1. Nah, lalu kita lakukan config terminal lagi. Config terminal. Oke, nah kita tulis ketik seperti ini, line VTY 58. Lalu kita coba transport input SSH, lalu login lokal, lalu exit. Sudah, kita coba lagi ya telnet IP router 1 apakah sudah bisa. Command prompt, kita coba langsung telnet 192.168.1.254. Belum bisa. Jika belum bisa, kita coba cari ini. Ini sudah. Kita coba line VTY 04, lalu kita transport input all, lalu login lokal. Ada typo ya, maaf. Transport input all, login lokal. Nah, jika sudah exit, lalu kita coba lagi ya di laptop apakah sudah bisa telnet juga. Coba langsung telnet, masukkan IP router 192.168.1.254. Nah, sudah bisa ya, ini sudah bisa. Lalu kita masukkan username-nya sesuai tadi yang di awal, admin, dengan password Cisco SSH. Nah, kita sudah bisa melakukan telnet juga ya. Nah, kita sudah bisa. Lalu karena sudah bisa, kita coba lagi nih, apakah bisa melakukan SSH juga. Kita exit dulu, lalu SSH min L admin 192.168.1.254. Password. Nah, ini passwordnya kita masukkan password yang sama, Cisco SSH. Nah, bisa ya. Berarti ini kita sudah bisa melakukan telnet dan SSH sekaligus. Nah, sudah, kita exit. Lanjut ke review di modul ketiga, yaitu apa perbedaan FTP dengan TFTP. Jadi menurut saya perbedaan dari FTP dan TFTP itu, FTP adalah protokol jaringan kata sandi berbasis pengguna yang digunakan untuk mengirimkan data melalui jaringan melalui jaringan. TFTP adalah protokol jaringan tanpa prosedur autentikasi. Terus FTP itu anonim tetapi jumlah data yang dikirimkan itu terbatas. Kalau TFTP itu tidak memiliki enkripsi dan hanya dapat mengirimkan file yang lebih besar dari 1 terabyte. Ya, jadi sekian dari praktikum lab ketiga saya, yaitu managing router configuration. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, saya harap dapat dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.